Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan terkait materi lanjutan dari MP ya. Nah, untuk kelas ini sedikit progres. Jadi video ini mungkin saya buat untuk kelas A dan C ya. Untuk kelas A sendiri itu untuk pengumpulan bab 1 masih belum ada yang mengumpulkan. Jadi silahkan nanti setelah melihat video ini langsung dikerjakan dan bisa dikumpulkan di link yang sudah disediakan. Jadi di bab 1, jadi kan kemarin kita materinya sampai bab 1. Untuk kelas 10A sendiri belum ada yang mengumpulkan. Terus untuk kelas 10C sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Nah, koreksian dari yang sudah dikumpulkan bisa dilihat di link yang disediakan di LMS ya. Nah, adapun pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi lanjutan. Apabila pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 1, pada pertemuan ini kita akan bahas bab 2. Seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bab 2. Bab 2 sendiri bisa judulnya, kalau di bab 1 kemarin kan pendahuluan. Kalau di bab kedua ini judulnya adalah kajian pustaka. Nah, seperti itu. Adapun di bab 2 ini nanti akan terdiri dari 2 subbab. Yang pertama itu adalah kajian pustaka itu sendiri, pustaka. Kemudian yang kedua nanti adalah penelitian relevan. Nah, jadi kurang lebih di bab 2 konten yang perlu kalian susun adalah 2 ini, yaitu ada kajian pustaka dan penelitian relevan. Nah, di bagian A atau kajian pustaka ini harapannya nanti kalian bisa menjelaskan beberapa variabel yang ada di judul kalian, sehingga nanti kalau ada pembaca yang bingung itu cari referensinya itu lebih mudah, yaitu tinggal lihat kajian pustaka. Maksudnya gimana? Semisal kayak gini, kajian pustaka. Misal itu kalian punya judul pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai bahan baku biogas. Misal judulnya seperti ini. Terus di kajian pustaka kalian tuh harapannya kalian menjelaskan variabel-variabel yang ada di judul. Semisal di judul ada variabel limbah, terus ada variabel biogas. Nah, kalian menjelaskan variabel-variabel itu dalam kajian pustaka. Misal nomor 1 yang kalian bahas limbah. Kalian cari dari berbagai referensi limbah itu definisinya apa, contohnya apa. Nanti harapannya bisa mengerucut ke limbah rumah tangga. Sampai penjelasannya sampai limbah rumah tangga tuh yang dimaksud apa saja, terus contohnya apa saja, terus bisa dimanfaatkan sebagai apa saja. Kalian bisa cari semuanya itu dan kalian sajikan di kajian pustaka. Nah, selain limbah kalian bisa tulis juga biogas. Atau sebelum ke biogas mungkin bisa ke dulu sumber energi alternatif. Nah, nanti bisa mengerucut ke biogas. Nah, ketika di biogas ini kalian bisa jelaskan juga biogas itu apa, definisinya apa, terus cara pembuatannya itu seperti apa, bisa kalian jelaskan semua di sini. Termasuk cara pembuatannya juga. Nah, jadi harapannya ketika ada pembaca, oh nggak tahu ternyata biogas itu apa sih, nah tinggal buka kajian pustaka bisa paham apa yang dimaksud. Jadi seperti itu, semua variabel kalian tuliskan di sini. Nah, kalian juga bisa menuliskannya itu apa ya, dari beberapa sumber. Misal ketika kalian membahas limbah, menurut si A definisinya kayak gini. Nah, kalian buat satu paragraf. Di paragraf kedua kalian bisa cantumkan berdasarkan sumber lain. Menurut si B definisi dari limbah tuh kayak gini, bla bla bla. Nah, kayak gitu boleh. Jadi kalian boleh mencantumkan lebih dari satu sumber. Terus nanti di paragraf ketiga kalian simpulkan berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa bla 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 bla, kayak gitu boleh. Jadi kalian bisa mencantumkan lebih dari satu sumber.
Seperti itu ya. Nah, jadi bisa kalian susun. Nah, untuk penomorannya jangan sampai salah ya. Jadi kan mungkin kemarin sempat saya tekankan penomorannya itu kalau dari subbab paling tinggi itu pakai alfabet, kalau di bawahnya itu pakai angka, bawahnya lagi alfabet tapi huruf kecil, bawahnya lagi angka tapi tutup kurung, bawahnya lagi huruf tapi tutup kurung. Kayak gitu. Ini kan urutannya seperti itu. Seperti itu. Ini kajian pustaka, terus ada limbah. Misal nanti ada sub judul lagi, misal di sini bisa tulis limbah pabrik, misal pabrik, terus ada limbah rumah tangga, contohnya seperti itu dan seterusnya. Jadi untuk kajian pustaka sendiri seperti itu, kalian cari definisi-definisi, cari pengertian-pengertian, cari informasi-informasi yang mendukung judul kalian. Nggak harus terpaku di, misal di sini limbah sama biogas, bisa aja ke bahan bakar alternatif, itu boleh kayak gitu. Jadi free di kajian pustaka ini, kalian comot-comot dari sumber yang ada, kalian masukkan ke tulisan kalian. Jadi di kajian pustaka ini bukan kalian menulis mandiri, tetapi kalian mencari referensi berdasarkan referensi. Adapun harapan saya, referensi kalau buat karya tulis ilmiah itu kan kalau bisa jangan dari blog ya, blog, Wikipedia, itu kalau bisa jangan. Kalau bisa kalian carinya di Google Scholar. Google Scholar. Scholar itu kalau bahasa Inggris, atau Google Cendekia. Google Cendekia. Kalian browsing aja, nanti akan muncul. Ini kayak search engine, tapi nanti sumbernya valid. Kayak gitu. Soalnya kenapa? Blog itu kan dia bebas penulisnya, mau nulis apa, nggak harus tulisannya itu benar atau salah, kan nggak peduli kan. Kalau di blog, Wikipedia pun sama, itu kan bisa diedit oleh pembaca juga. Nah seperti itu. Jadi dirasa dua sumber ini tidak valid, kalian bisa cari sumber lain. Terus kemudian yang kedua ada penelitian relevan. Di penelitian relevan ini kalian jelaskan dalam satu atau dua paragraf aja penjelasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan. Di penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, jadi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun penelitian yang sudah dilakukan itu, yang sudah pernah dilakukan itu maksudnya penelitian yang dirasa mirip-mirip dengan penelitian kalian. Ini penelitian orang lain ya, nggak harus dari kalian, jadi dari orang lain aja. Kalian menjelaskan penelitian yang sudah ada, yang kiranya penelitian tersebut bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk menulis penelitian kalian. Jadi seperti itu. Nah, misal tadi kita ambil judul pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai bahan baku biogas misal. Nah, bisa aja penelitian relevannya pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan biogas. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai penelitian relevan. Atau judul apa ya? Misal judulnya pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai pupuk kompos. Nah, itu bisa kalian gunakan juga sebagai penelitian relevan. Karena apa? Karena objek yang dipermasalahkan itu sama, yaitu limbah rumah tangga. Kalau yang di awal tadi objek yang dipermasalahkan sama, yang tujuannya itu sama, yaitu biogas. Kalian bisa cari-cari aja. Nah, adapun di penelitian relevan ini kalian jelaskan penelitian tersebut, penelitiannya itu idenya seperti apa, ide dari penelitian tersebut, terus kemudian hasilnya, terus kemudian evaluasi. Kenapa idenya nanti menunjukkan bahwa memang relevan atau tidaknya, terus hasilnya itu biar pembaca tahu hasil dari judul tersebut itu gimana, terus evaluasinya ini juga bermanfaat untuk kalian supaya ternyata di penelitian yang mirip ini ada kekurangannya di bagian ini. Nah, itu bisa kalian antisipasi supaya nggak terulang di tulisan kalian. Jadi kayak gitu. Kalian jelaskan dalam bentuk paragraf aja ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk
informasi hari ini silahkan nanti dieksekusi. Untuk kelas 10A sendiri silahkan yang bab 1 diselesaikan sampai selesai dulu. Nanti akan saya koreksi. Untuk yang kelas 10C juga sama. Nanti kalau yang kelas 10C bagi yang sudah mengumpulkan nanti akan dikomentari dulu dan nanti bisa kalian lihat komentarnya seperti apa. Tapi bagi yang belum mengumpulkan silahkan segera mengumpulkan di link yang sudah disediakan. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.